Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu, semangat, serta siap dalam mengikuti pelajaran untuk hari ini. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Karena kita sudah melakukan presensi atau absen tadi terlebih dahulu, maka langsung masuk ke materi atau bab inti saja. Nah, untuk pertemuan kali ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan bahas mengenai transformasi geometri. Nah, akan saya jelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang akan kita capai untuk pertemuan hari ini dan beberapa pertemuan ke depan. Indikator kompetensi dasarnya itu adalah yakni menjelaskan transformasi geometri, baik itu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian, indikator pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah kalian mampu menjelaskan transformasi translasi. Nah, setelah mempelajari translasi ini, kalian mampu menjelaskan apa itu konsep translasi, apa itu sifat translasi secara geometri dengan pendekatan koordinat dan mampu menerapkannya dalam memecahkan atau memecahkan sebuah masalah. Nah, untuk memahami transformasi geometri ini, kalian harus memahami terlebih dahulu operasi-operasi hitung pada matriks seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian pada matriks, dan perkalian skalar pada matriks. Karena saya sudah percaya kepada kalian, karena kalian itu pasti sudah memahami bahasan-bahasan matriks tersebut. Nah, jadi saya langsung masuk ke materi saja. Nah, di sini ada bahan ajar atau lembar kerja yang harus kalian pahami. Di sini terdapat materi-materi termasuk translasi juga. Nah, di sini di lembar kedua itu ada menemukan konsep translasi. Menemukan konsep translasi ini di sini terdapat kegiatan 1, yaitu mari membaca. Kalian diminta untuk membaca dan bernalar berdasarkan ilustrasi ini. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Ilustrasi pertama itu menceritakan tentang kalian diminta untuk mengamati bentuk-bentuk benda yang dapat bergerak. Nah, setelah kalian tahu apa itu bendanya, kalian diminta untuk mengisi 2 pertanyaan di bawahnya, yaitu kata apa sih yang terlintas dalam benakmu yang menggunakan kata arti dari translasi itu sendiri. Nah, jadi ketika kalian sudah tahu apa itu bendanya, kalian paham nih apa itu translasi setelah tahu apa bendanya. Nah, setelah itu, pertanyaan selanjutnya, menurutmu, apakah bentuk objek tersebut berubah ketika dilakukan pergerakan atau setelah digerakkan? Berikan alasannya. Kemudian ada di kegiatan 2, menemukan sifat translasi, yaitu mari mencoba. Nah, jika pada koordinat kartesius, apakah kurva akan berubah bentuk dan ukuran bila digerakkan atau digeser? Nah, perhatikan di sini kan ada 3 gambar ya, ada segitiga, oval, kemudian ada sebuah garis. Nah, coba petakan pada koordinat kartesius bagaimana bentuk dan ukuran ketika ketiga objek tersebut apabila digeser atau digerakkan. Nah, di sini kalian diminta untuk memetakannya pada koordinat kartesius, dan saya juga sudah menyediakan space untuk kalian dalam memetakannya dalam koordinat kartesius. Di sini ada koordinat kartesiusnya. Nah, di sini saya menyontohkan satu saja. Di sini ada sebuah oval, kan tadi sesuai 3 gambarnya, salah satunya itu oval, atau saya misalkan titik. Nah, titik itu berawal di sini. Titik awalnya itu di sini, kemudian saya geser ke kanan atas menjadi di sini, dan titik-titik ini merupakan langkah-langkah si opal ini ketika dalam melakukan pergeseran atau pergerakan.
Nah, bagaimana dengan segitiga dan sebuah garis ini? Nah, coba kalian geserkan ke kanan atas atau ke atas eh, dari si segitiga dan si garis ini. Kemudian setelah memetakan ini, kalian diminta untuk mengisi dua pertanyaan di bawahnya, yaitu setelah memetakan ketiga objek tersebut di koordinat kartesius dapat disimpulkan bahwa bila sebuah titik segitiga dan sebuah garis tersebut digeser atau digerakkan akan mengalami perubahan apa sih setelah digeser itu tuh akan mengalami perubahan apa. Nah, kemudian pertanyaan di bawahnya, dan tidak akan mengalami perubahan apa sih setelah digeser. Jadi setelah digeser tuh ada perubahannya gak? Nah, perubahannya itu dalam hal apa? Kemudian ada yang tidak berubah gak? Nah, yang tidak berubahnya itu dalam hal apa gitu. Kemudian kegiatan 3 itu mari menyimpulkan. Nah, dalam matematika ilustrasi-ilustrasi yang telah kalian amati, yang telah kalian cermati itu dinamakan translasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud translasi itu adalah, tulis apa kesimpulan yang kalian pahami setelah membaca dan mencermati ilustrasi-ilustrasi di atas. Nah, kemudian di sini juga ada ilustrasi 2. Beberapa anak sedang bermain di lapangan. Mereka membentuk kelompok dengan anggota 2 orang, Tini dan Lia. Itu adalah teman satu kelompok. Pada permainan tersebut, mata Lia ditutup dengan sapu tangan. Kemudian Tini memandu pergerakan Lia untuk mendapatkan bola yang telah ditentukan tempatnya. Nah, Tini memberikan arahan kepada Lia secara berurutan dengan ke kanan. Yang pertama ke kanan 4 langkah, maju 3 langkah, ke kiri 1 langkah, dan maju 2 langkah, dan seterusnya. Nah, di sini kalian diminta untuk menggambarkan dalam bidang koordinat kartesius langkah-langkah yang dilalui oleh Lia sesuai arahan dari Tini yang ditempuh oleh Lia apabila si posisi awal Lia berdiri itu adalah, kalau di koordinat kartesius ada di titik 0,1. Nah, di sini juga di lembar selanjutnya saya sediakan koordinat kartesius. Nah, dalam koordinat kartesius ini kan tadi posisi Lia itu adalah di 0,1. Kalian petakan di 0,1 di mana. Nah, di bawahnya kalian diminta untuk melengkapi tabel sesuai dengan arahan langkah Lia sesuai arahan Tini. Nah, di sini menentukan posisi akhir Lia setiap langkahnya dengan memperhatikan pergerakan titik yang terjadi baik pada sumbu X dan pada sumbu Y. Nah, di sini ada titik awal. Titik awal Lia tadi kan berapa? Di 0,1 kan ya, di lembar sebelumnya. Nah, langkah Lia itu tadi pertama itu adalah ke kanan 4 langkah, ke kiri 3 langkah. Sesuai arahan Lia di lembar sebelumnya. Kemudian koordinat langkahnya itu adalah menyesuaikan dengan langkah Lia. Berarti di sini ke kanan 4 langkah, ke kiri 3 langkah, berarti 4 dan 3. Kemudian titik hasilnya itu adalah 4,4. Dan di sini nih perubahan titik. Nah, pada kolom perubahan titik ini kalian diminta untuk berapa sih bagaimana perubahan sebuah titik bila posisi awalnya 0,1 dengan koordinat langkahnya ini sebesar sekian dan menghasilkan 4,4. Nah, seperti itu. Nah, setelah kalian melengkapinya, berdasarkan tabel yang sudah dilengkapi terkait translasi sebuah titik, maka apabila ada sebuah titik yang ditranslasi sebanyak sekian, kemudian bayangannya itu adalah berapa. Nah, dalam transformasi geometri, posisi akhir itu disebut bayangan. Nah, di sini juga disediakan ada contoh soal. Nah, di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama itu tentukan bayangan dari A, min 1,2 yang ditranslasi oleh T 3,2. 3 dan 2.
eh, bayangan itu pasti terbentuk dari sebuah komponen translasi dan bendanya itu sendiri. Nah, karena kalian sudah memahami apa itu penjumlahan pada matriks, maka kalian tinggal isikan saja. Eh, Setelah mendapatkan hasil dari penjumlahan matriks itu, didapatlah sebuah bayangan dari si benda tersebut. Nah, kemudian nomor 2 itu suatu benda terletak pada posisi dengan koordinat min 3,1, kemudian benda tersebut bergerak ke arah bawah secara vertikal sejauh 2 satuan, dan dilanjutkan ke arah kanan secara horizontal sejauh 4 satuan. Tentukan koordinat posisi akhir dari benda tersebut. Nah, kemudian jawab menentukan komponen translasi. Benda itu kan tadi bergerak horizontal ke arah kanan. Mana horizontal ke arah kanan? Itu sejauh 4 satuan. Sejauh berapa satuan? 4 satuan. Maka A sama dengan kemudian vertikal ke arah bawah sebanyak berapa satuan? 2 satuan. Maka komponen translasinya itu adalah T, A dengan B. Dengan A dan B-nya adalah tadi yang sudah disebutkan, sama seperti perhitungan di nomor sebelumnya, sebuah bayangan terbentuk antara penjumlahan benda dengan komponen translasinya. Kemudian di sini dilakukan perhitungan menurut penjumlahan pada 2 matriks, dan didapatkanlah hasilnya yang merupakan bayangan dari benda bergerak atau benda bergeser tersebut. Kemudian di lembar selanjutnya ada latihan soal. Latihan soalnya itu adalah ada sebanyak 3 soal. Semuanya mengenai konsep-konsep dasar mengenai translasi. Untuk mengisi lembar ini, kalian harus memahami terlebih dahulu konsep-konsep dasar yang di lembar-lembar sebelumnya yang sudah saya beri arahan tadi. Kalian diminta untuk mengisinya dengan baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Semoga belajar hari ini bermanfaat dan bermakna, dan memberikan pemahaman kalian mengenai translasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.